time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah yang sering dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama. Yang pertama tentang emesis. Emesis atau hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang muncul secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari berisiko menimbulkan dehidrasi. Untuk mengatasi emesis bisa menggunakan terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Jadi terapi non-farmakologis yang pertama yaitu memakan makanan yang banyak mengandung protein. Yang kedua, minum air putih, susu rendah lemak, dan juga jus buah. Tingkatkan asupan kayak vitamin B6, beras, pisang, dan alpukat. Yang berikut, hindari makanan berlemak. Kalau tidak bisa ditangani, maka kita akan menangani dengan terapi farmakologi, itu seperti obat-obatan. Jadi kita akan membahas obat-obatannya satu persatu. Baik, di sini kita akan bahas obat yang pertama, metolampramid. Obat ini dikategorikan keamanan B, yaitu aman digunakan untuk ibu hamil. Walaupun aman digunakan untuk ibu hamil, obat ini juga memiliki efek samping. Jadi, efek samping yang akan dirasakan ibu ketika mengonsumsi obat ini salah satunya adalah pusing, lelah, mengantuk, dan juga sakit kepala. Yang kedua, ada Mediamen B6. Juga memiliki indikasi keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Obat ini diberikan 30 menit sebelum tidur dan sesudah makan. Obat farmakologis untuk mengatasi emesis yang terakhir ada ondansetron. Juga memiliki keamanan B. Obat-obat ini sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil yang mengalami gangguan hati dan memiliki hiperensivitas terhadap obat. Jadi mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil secara berlebihan, yaitu lebih dari 10 kali dalam 24 jam setiap saat, sehingga mengganggu aktivitas ibu yang disebut dengan hiperemesis. Yang berikut, konstipasi. Dalam konstipasi merupakan gangguan pencernaan berupa terhambatnya buang air besar atau BAB. Pada kondisi ini, feses menjadi lebih keras dan perut terasa nyeri dan mules. Untuk mengatasi konstipasi, kita bisa menggunakan terapi farmakologi dan non-farmakologis. Yang pertama, meminum air yang cukup 8 hingga 12 gelas sehari. Cara mengatasi yang kedua, mengonsumsi makanan yang berserat tinggi. Yang berikut, melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki. Yang berikut, kita mengatasi konstipasi dengan terapi farmakologi, yaitu obat-obatan. Jadi, obat-obatan yang dibahas salah satunya adalah Latalox atau Latolose. Obat ini bisa digunakan untuk mengatasi konstipasi pada ibu hamil yang tergolong relatif. Obat ini memiliki indikasi keamanan B bagi ibu hamil hingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Dispepsia pada ibu hamil. Dispepsia atau MAR. Sindrom dispepsia merupakan kumpulan gejala yang muncul dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada perut bagian atas. Gejala yang bisa dirasakan sakit perut dan kembung. Dispepsia bukan hanya terjadi pada anak kecil, orang dewasa, tapi dispepsia juga bisa terjadi pada ibu hamil. Untuk mengatasi dispepsia pada ibu hamil, kita bisa menggunakan terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu tidur dengan posisi kepala lebih tinggi dan makan sebelum tidur. Obat-obatan yang sering digunakan untuk mengatasi dispepsia pada ibu hamil sebagai berikut. Yang pertama, obat farmakologi ada antasida. Antasida memiliki indeks keamanan A bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman.
Obat-obat yang dapat digunakan selama kehamilan yang pertama simetidin diberikan 3 kali sehari dengan dosis 200-400 mg. Yang kedua ranitidin diberikan 2 kali sehari dengan dosis 150 mg. Yang ketiga mirtazapine diberikan 1 kali sehari dengan dosis 40 mg. Yang kedua antagonis reseptor H2. Obat-obat golongan ini memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan dikategorikan aman. Proton pump inhibitor atau PPI. Obat-obat golongan proton inhibitor PPI memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Golongan PPI yang bisa digunakan selama kehamilan adalah ratusoprosole. Diberikan 1 kali seminggu dengan dosis 30 mg selama 4 minggu. Pantazole diberikan 1 hari sekali dengan dosis 400 mg selama 2-8 minggu. Yang berikut suprafat. Suprafat memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Obat ini digunakan saat perut kosong. Yang berikut sakit kepala, nyeri, dan demam. Baik, di sini kita akan membahas keluhan atau komplikasi yang berikut, yaitu sakit kepala, nyeri, dan juga demam. Jadi sakit kepala seringkali dirasakan oleh ibu hamil disebabkan oleh melebarnya pembuluh darah yang meningkatkan darah ke janin. Kedua, duduk terlalu cepat. Yang ketiga, kurang makan dan minum sehingga menyebabkan gula di dalam darah rendah atau hipoglikemia. Untuk mengatasi sakit kepala, nyeri, dan juga demam pada ibu hamil, kita bisa menggunakan terapi farmakologis, yaitu beristirahat yang cukup, mengelola stres, dan juga rileks. Tapi sering. Yang ketiga, bangun di pagi hari, janganlah terburu-buru untuk bangun, mencoba untuk duduk perlahan. Jadi, terapi farmakologis yang dapat kita berikan kepada ibu hamil, salah satunya adalah obat paracetamol. Obat yang biasa digunakan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri, dan demam pada ibu hamil adalah paracetamol. Selain sakit kepala, ibu hamil juga sering mengalami nyeri dan demam yang disebabkan adanya anatomi pada ibu hamil, seperti nyeri punggung, nyeri perut bagian bawah, dan juga nyeri ulu hati. Kondisi ini merupakan kondisi yang normal pada ibu hamil. Selain kehamilan, demam adalah kondisi di mana temperatur tubuh ibu lebih dari 38,3 derajat Celcius. Obat ini memiliki keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya tergolong aman. Paracetamol tidak boleh diberikan kepada ibu yang mengalami disfungsi hati dan ginjal. Indikasi atau keluhan yang seringkali dialami oleh ibu hamil trimester pertama, salah satunya batuk dan pilek. Selama masa kehamilan, daya tahan tubuh ibu atau sistem imun ibu mengalami perubahan karena sistem imun ibu lebih mengutamakan perlindungan pada janin sehingga ibu rentan terkena infeksi virus. Baik, jadi untuk mengatasi batuk dan pilek bisa menggunakan terapi non-farmakologis. Yang pertama, meminum air putih untuk membantu mengencerkan dahak serta mengurangi iritasi atau rasa gatal. Yang kedua, menghindari paparan debu. Yang ketiga, menghindari minuman atau makanan yang merangsang rokok. Yang berikut menggunakan terapi farmakologis. Jadi, obat yang bisa digunakan untuk mengatasi batuk pada ibu hamil adalah aclicystine yang memiliki indikasi keamanan B bagi ibu hamil hingga penggunaannya tergolong aman. Selama penggunaan obat ini perlu diawasi terjadi efek samping meliputi bronkoasme dan gangguan gastrointestinal. Yang berikut pendarahan intravaginal. Pada masa awal kehamilan, seringkali terdapat sedikit perdarahan atau bintik darah saat pertama kali HCNT. Perdarahan ini merupakan perdarahan implementasi atau pemanaman merupakan kondisi normal. Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak boleh dianggap normal adalah perdarahan yang merah, berat, dan menyakitkan karena hal tersebut merupakan pertanda bahwa telah terjadi abortus kehamilan atau kehamilan ektopik. Pada usia kehamilan selanjutnya juga terkadang muncul perdarahan abnormal dengan warna merah banyak serta timbul rasa nyeri. Jadi terapi farmakologis yang digunakan untuk menghentikan perdarahan pervagina
kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin protein di bawah oksigen dalam sel darah merah berada di bawah. Komponen penting yang berperan dalam pembentukan hemoglobin adalah zat besi.